Selamat sore Ibu, perkenalkan nama saya Bintar Nina Saragi dengan NIM 71933411031. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sosialisme sebelum Marx. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kelompok pemikir sebelum sosialisme Marx. Sebelum munculnya sistem ekonomi sosialis, dunia barat telah mampu menggunakan sistem ekonomi kapitalis, yang dimana tokoh-tokoh pemicunya terjadi sistem ekonomi kapitalis ini adalah Robert Malthus, David Ricardo, J.B. Sayce, J.B. Mill, dan mereka dimotori oleh Adam Smith, di mana mereka ini juga tergolong ke dalam Hazm klasik. Pemikiran mereka berorientasi kepada kapitalis, yang dimana sistem ini menimbulkan banyak sekali kontroversi, karena pada prakteknya kaum bangsawan yang lebih diuntungkan di sini. Kaum bangsawan menguasai negara-negara mereka dan menjadi kekuatan dan menjadikan itu sebagai alat paksa untuk mengatur sebuah organisasi ekonomi, politik, kemasyarakatan, ataupun untuk memenuhi kepentingan-kepentingan mereka maupun kebutuhan mereka. Nah, seperti kita lihat dari kepemilikan modal. Kepemilikan modal pada sistem ekonomi kapitalis ini bisa membuat kaum bangsawan bertindak semena-mena atau bertindak sesuai dengan kemauan mereka saja. Nah, hal ini tentu mendapatkan tentangan dari kaum buruh, yang dimana pada masa ini kaum buruh tidak mendapatkan keadilan ataupun hidupnya semakin tertindas. Istilah sosialisme mempresentasikan begitu banyak arti bagi orang-orang yang berbeda-beda. Nah, secara sempit, sosialisme itu diartikan dengan menolong orang-orang yang tak beruntung ataupun yang hidupnya itu tertindas. Secara luas, sosialisme diartikan sebagai bentuk perekonomian yang pemerintahannya paling kurang bertindak sebagai pihak yang dipercayai oleh masyarakat untuk mengatur dan mengelola perekonomiannya. Jadi, sistem ini mengharuskan akan adanya kepemilikan secara kolektif terhadap sumber-sumber produksi. Ataupun negara pada masanya ex-Soviet ini di Inggris dikuasai oleh partai buruh dan dapat dimasukkan ke dalam sistem sosialis. Aliran sebelum Marx ini sering dimasukkan ke kaum sosialis karena pemikirannya yang lebih bersifat utopis atau di dalam angan-angan. Walaupun ada beberapa tokoh aliran ini yang berusaha untuk mewujudkan ataupun mengubah angan-angan itu atau mengusahakan angan-angan itu menjadi kenyataan. Nah, untuk itu pemikir sebelum Marx ini dibagi atas dua konsep, yaitu sosialisme utopis dan sosialisme komunis bersama. Sosialisme pada era sebelum Marx belum mampu merangkup kontradiksi pokok dalam masyarakat kapitalis dan masih bersifat utopis. Ini yang kemudian menjadi sasaran kritik Marx, yang dimana ditulisnya di dalam buku yang berjudul Thesis Verbage, atau semua filsuf mendefinisikannya tentang bagaimana dunia, tetapi yang terpenting dengan bagaimana untuk mengubah. Marx menyatakan bahwa sosialisme yang berbeda dengan sosialisme yang sebelumnya. Perbedaan ini tidak hanya dapat pada nama atau terminologinya, tetapi bahkan sampai kepada tahapan prakteknya, yang dimana sosialisme pada era ini disebut sosialisme ilmiah. Corak ilmiahnya dapat dilihat dalam rumusan bahwa sosialisme akan menggantikan kapitalisme dan hasil perkembangannya masyarakat dalam sejarah dan mengacu kepada pengaruh dialektik. Paling tidak perbedaan ini dapat disimpulkan pada beberapa aspek khusus, antara lain Marx memandang bahwa kelas-kelas dalam masyarakat lahir karena konsentrasi alat produksi pada segelintir orang atau oligarki kapital, yang dimana konsentrasinya alat-alat produksi ini menghasilkan kontradiksi antara kelas pemilik atau bourgeois dan kelas terhisap atau proletar. Kontradiksi dalam masyarakat ini memiliki pola hubungan yang eksploitatif atau kita kenal dengan antagonistik. Penyelesaian hubungan eksploitatif ini hanya mampu dijalankan dengan revolusi kekerasan. Nah, yang selanjutnya, apa pandangan revolusioner sosialisme ilmiah berbanding terbalik dengan pandangan kaum sosialisme utopis? Yang lebih menekankan pada perubahan secara evolusioner ini lebih memilih untuk menyesuaikan kondisi perbaikan-perbaikan kelas buruh. Untuk memahami sosialisme ilmiah Marx dan selanjutnya Lenin, maka kita perlu menelah kembali teori-teori Marx tentang materialisme dialektik dan materialisme historis. Filsafat materialisme dialektik dan materialisme historis berakar pada
dua tokoh terkemuka saat ini, yaitu George William Friedrich Hegel dan Ludwig Andreas Febvre. Unsur dialektika berakar pada filsafat Hegel, sedangkan unsur materialisme yang berasal pada filsafat Febvre yang kemudian menjadi kesatuan untuk membentuk sesuatu yang baru sebagai landasan filsafat Marx. Apa kemudian Marx mengambil dan menggabungkan secara serampangan antara dialektikal Hegel dan materialisme Febvre? Tentu tidak. Marx mengembalikan dialektika Hegel yang sepenuhnya bersifat idealisme dengan menggantikan materi sebagai fondasi filsafatnya. Ringkasnya, bagi Hegel, ia lebih substansi daripada yang selanjutnya dinyatakan bahwa materialisme merupakan cerminan daripada ide-ide itu sendiri. Pandangan ini seolah tidak mengalami permasalahan yang fundamen. Tetapi, jika kita ambil benang merah pada konteks permasalahan tersebut, dalamnya masyarakat akan mendapati permasalahan yang tidak bisa dikatakan sederhana. Nah, apa implikasi dari fenomena tersebut? Implikasi dari pandangan yang idealistik ini membawa pada aspek bagaimana memandang realitas yang ada. Sebagai contoh, fenomena kemiskinan lebih dimaknai sebagai takdir Tuhan yang pada akhirnya membawa kepada sikap pasrah atau lebih cenderung kepada sikap bertaruh kepada nasib. Menerima apa adanya tanpa mencari tahu akar permasalahannya. Atau pernyataan yang kemudian dapat diposturkan untuk seperti mengenal istilah hidup ibaratkan roda yang berputar, kadang di atas dan kadang di bawah. Nah, yang selanjutnya, pemikiran-pemikiran ekonomi beraliran sosialis secara garis besar dibagi menjadi 3. Yang pertama, kelompok pemikir sosialisme sebelum Marx. Yang kedua, pandangan Marx dan Engels. Dan yang ketiga, kelompok pemikir sosialis sesudah Marx. Istilah sosialisme dapat mempresentasikan banyak arti. Selain sistem ekonomi, juga menunjukkan aliran falsafah ideologi, cita-cita, ajaran, ataupun bahkan gerakan. Yang menurut Jesse Mill, secara sempit sosialisme ialah kegiatan menolong orang-orang yang tak beruntung atau orang-orang yang tertindas. Secara luas, sosialisme diartikan sebagai bentuk perekonomian yang pemerintahannya paling kurang bertindak sebagai pihak yang dipercayai oleh seluruh warga masyarakat untuk mengelola perekonomian, termasuk kewenangan untuk menguasai unit produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak